Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi salam sebagai sebaik-baiknya dan sempurnanya manusia yang ada dan pernah melangkah di dunia ini. Baik, salam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Hendarsyah dan di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial ya dari mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah yang diampu oleh Bapak Surwandono. Dan saya ini merupakan mahasiswa HI Hubungan Internasional gitu ya, jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UMY dengan nomor mahasiswa 2018 0510445. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan presentasikan sebuah presentasi ya yang bertema dinamika konflik yang ada di dunia Islam modern. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, alangkah lebih enaknya kita membahas dulu nih bagaimana dunia internasional gitu ya memandang sebuah negara gitu. Atau bagaimana dapat dikatakan negara itu representatif dari Islam atau bukan, atau dapat secara singkatnya lah ya, itu negara Islam atau bukan. Nah, para ilmuwan kemudian mengklasifikasikan sebagai dalam dua tempat gitu, dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada Islamic State. Nah, Islamic State ini merupakan negara Islam yang dikatakan dia itu dikatakan Islam karena terdapat lembaga formal dalam negara tersebut. Maksudnya formal di sini adalah ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah serta sumber-sumber yang pokok yang lainnya itu diterapkan dari pemerintahannya yang ada di negara tersebut gitu, dari hulu ke hilir. Dan nggak cuma di pemerintahnya doang, tapi juga organisasi masyarakat gitu ya, sampai ke individu-individu yang menerapkan hal tersebut karena tekanan dari pemerintah. Nah, jadi pemerintah ini menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah lah sebutannya lah ya. Nah, pendapat yang kedua, mohon maaf, itu ada Muslim State. Nah, Muslim State ini mengatakan bahwasannya sebuah negara itu dia tuh nggak perlu ada perwakilan dari kelembagaan formal gitu ya untuk mengatakan itu negara Islam gitu. Ada cara-cara mudah kalau dalam pendapat ini ya. Kayak contohnya kita bisa mengatakan negara tersebut negara Islam atau bukan dengan melihat mayoritasnya gitu. Semisal kayak di Arab Saudi kan mayoritas kan muslim. Di Indonesia mayoritas muslim gitu. Meskipun Islam tidak dilembagakan secara formal di negara tersebut gitu. Itu dapat dikatakan sebagai negara Islam gitu. Karena mayoritasnya orang muslim gitu. Jadi otomatis negaranya Islam begitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman semuanya, ketika kita membicarakan mengenai bagaimana dinamika konflik ya Islam di dunia modern ini, itu kita nggak bisa jauh-jauh sih dalam melihat bagaimana dunia di Timur Tengah saat ini teman-teman ya. Kenapa? Karena Timur Tengah ini sangat kental dengan sejarah Islam. Islam dimulai di daerah Timur Tengah, Yathrib, Madinah ya, negaranya ada ya. Dan sampai zaman terakhir dari kekhalifahan yang ada di muka bumi ini, itu Turki Utsmani itu ada ya. Daerah Timur Tengah ini masih menjadi daerah yang strategis gitu. Bahkan pada Perang Dunia Pertama ya, itu kan Turki itu runtuh pada Perang Dunia Pertama itu 1914. Itu tetap strategis sampai sekarang masih strategis. Kenapa strategisnya? Yang pertama, pada Perang Dunia Pertama, nah daerah Timur Tengah itu dikatakan strategis karena dia itu sebagai jembatan atau pintu masuk dari timur ke barat. Seperti yang kita tahu, Eropa itu melakukan penaklukan ya, atau daerah barat, dunia barat itu melakukan penaklukan ke ya yang ada di timur ya, tengah juga termasuk sih. Kayak gitu. Dan itu melapor ke dalamnya. Oke. Baik. Kemudian pada tahun 1970-an tadi ya, seperti yang aku ngomongin, daerah Timur Tengah ini sampai sekarang ya, 1970 sampai sekarang itu juga masih daerah yang strategis. Maksudnya diperebutkan. Karena pada tahun itu dimulai daerah Timur Tengah ini menjadi supplier pertama dan paling utama di dunia dalam urusan sumber daya alam, terutama minyak gitu. Kenapa? Ya karena pada tahun tersebut itu sudah mulai ini ya teman-teman ya, ada paham industrialisme di negara-negara gitu, terutama negara-negara yang great power, negara-negara besar. Masih sama, kalau misalnya Perang Dunia Pertama diperebutkan oleh negara Inggris, nah pada tahun itu Amerika sudah mulai apa ya, memanjangkan kekuasaannya di
daerah Timur Tengah untuk masalah-masalah kayak gitu. Karena kan habis Perang Dunia Pertama kan Amerika Serikat termasuk negara great power ya. Dan secara terang-terangan juga teman-teman semuanya, Amerika Serikat ini sebagai negara great power dari zamannya Presiden George W. Bush sampai Donald Trump terakhir ya, sebelum Joe Biden ini, itu juga terang-terangan merebut kekuasaan yang ada di daerah Timur Tengah gitu. Menjalankan politik luar negerinya ke Timur Tengah gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita melihat dari pandangan realis ya, ini mengatakan bahwasannya ya mereka ini hanya ingin memenuhi kebutuhan nasional mereka gitu sebagai sebuah negara. Jadi wajar aja untuk bertahan hidup, to survive, they have to apa ya, mengeksploitasi daerah Timur Tengah gitu. Bukti-bukti nyatanya kayak semisal yang terakhir adalah Trump lah ya, secara politik itu membantu temannya di Timur Tengah itu Israel untuk menguatkan dia negara ini dengan cara apa, membuat US Embassy di sana gitu kan, kayak ini negara Israel nih teman gua gitu lah ya gitu, sampai menekan negara-negara yang dibantu oleh Amerika Serikat di konferensi PBB, sekeras itu. Bahkan juga di zamannya Barack Obama nih, beliau nih ya yang menang piala Nobel perdamaian itu, secara terang-terangan juga mengakui bahwasannya Amerika itu membantu sampai billion dollars gitu loh ke daerah Israel karena kesamaan visi misi gitu. Terus secara ekonomi juga dibantu loh ya. Jadi kan kenapa kok Israel itu juga senjatanya canggih gitu kan, terus kayak kok ngepung Palestina tuh kuat banget duitnya ya, karena bantuan dari Amerika Serikat gitu loh. Kayak gitu lah ya gampangannya lah ya. Nah terus menjadi sebuah pertanyaan dong, kira-kira loh kenapa sih kok mereka ini pada rebutin daerah Timur Tengah? Emang kenapa daerah Timur Tengah gitu kan? Kenapa pada keroyokan gitu? Nah berarti secara nggak langsung ini kita juga membicarakan politik geografis kayak gitu lah ya teman-teman ya. Nah dalam beberapa kajian ya, banyak sebetulnya kajian yang mengenai politik geografis ini. Salah satunya itu ada dari ini sebentar, Montesquieu ya, Montesquieu. Nah ini beliau mengatakan bahwasannya geografis politik itu dipengaruhi oleh temperamen, dan temperamen itu dipengaruhi oleh suhu atau lingkungan ya, kayak begitulah ya. Atau secara singkatnya, itu udah singkat banget sih, secara singkatnya itu dapat dikatakan kalau daerah itu panas kan bikin kepala kita panas, jadi itu bakal kemungkinan besar terjadi banyak konflik. Kayak gitulah gampang secara singkatnya. Nah kalau misalnya kita menggunakan pendapat itu, kalau saya pribadi menganalisisnya dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang gitu. Karena kalau misalnya memang negara-negara Islam itu dikatakan, atau daerah Muslim itu dikatakan sebagai daerah yang strategis, bukan, mohon maaf, sebagai daerah yang panas, jadi Rohingya dan di Uighur gitu. Kan Cina kan juga ada suhu ademnya kan, apa, iklim yang adem gitu, bersalju kan. Terus juga Rohingya juga Myanmar kan sama kayak kita, tropis gitu loh, nggak panas-panas banget gitu. Jadi itu bisa bener bisa salah menurut saya. Bisa benernya itu kalau misalnya lagi emosi terus panas, nah kan makin panas tuh kan gitu, kayak meledak kepalanya. Bisa salahnya ya kayak tadi ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada heartland theory dari Karl Haushofer gitu ya. Nah ini teori ini mengatakan kalau negara atau masyarakat itu bakal cenderung kepada daerah-daerah yang strategis. Saya sampai muncul preposisinya begini. Kalau misalnya kita bisa menguasai daerah jantung, kan namanya heart of land ya. Heartland theory, maksudnya jantung gitu. Daerah-daerah jantung, maka kita bisa menguasai dunia. Nah, ini juga teori ini terkenal di kalangan politik elit dari Jerman gitu. Sebutannya tuh kalau di Jerman itu Lebensraum gitu lah. Lebensraum. Nah, aku ketika kita melihat dari teori ini ya, aku jadi teringat tentang bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya ketika di akhir zaman nanti kita itu bakal seperti makanan di meja saji gitu, di meja makan gitu, diperebutkan dari berbagai macam arah ketika di akhir zaman gitu. Kenapa? Kalau di Rasulullah mengatakan karena kita cinta dunia, jadi kita sudah jauh, kita sudah lemah. Nah tapi kalau misalnya melihat ini ya, kan kondisi sama. Daerah Timur Tengah itu kan sekarang mirip-mirip lah ya, diperebutkan gitu
oleh berbagai macam kekuatan politik untuk menguatkan ikatan mereka di Timur Tengah gitu loh ya, dengan berbagai macam cara gitu. Kalau sekarang kita tadi yang tak bilangnya tadi ada Amerika Serikat, terus juga isu-isunya Rusia dan Cina juga gitu, negara-negara superpower gitu, memperebutkan kita. Gitu. Tapi itu juga ketika kita membicarakan Islam ya teman-teman ya, itu kita nggak bisa memisahkan dengan negara sama individu. Karena Islam itu juga harus ngomongin soal individu gitu. Dan bahkan hukum tuh mulai dari individu dulu, baru kita naik ke negara gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW tuh mulai dari individu dulu nih, baru mulai ke negara, nggak langsung negara baru ke bawah gitu, dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi kalau kita bisa menangkap dari konsep itu ketika kita ngomongin negara, kita juga harus ngomongin soal masyarakat atau per individunya gitu. Nah sekarang bagaimana di Rohingya dan Uighur gitu, apakah tempatnya strategis gitu kan? Jadi kalau misalnya wajar lah Arab Saudi itu dia strategis atau daerah Timur Tengah, karena mereka itu ada sumber daya alam, masuk akal dong. Terus juga ya mereka itu tempat masuknya timur dan barat, masuk akal dong gitu kan. Tapi bagaimana dengan di Uighur dan Rohingya? Nah, jadi kita teringat nih, apakah mungkin tadi dari hadis yang Rasulullah itu ini soal akhir zaman, apa kita dalam akhir zaman, kita nggak tahu gitu kan. Cuman yang mau aku gambarkan di sini itu adalah bagaimana kondisi Islam dunia modern pada saat ini ya, dinamika konfliknya itu banyak tereksploitasi teman-teman semuanya gitu. Hal besarnya sih ini mulai terjadi tadi itu sebetulnya kan karena ketika kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh. Ketika Islam sudah tidak satu payung, kita lemah gitu, karena tidak ada yang negara superpower yang bisa membuat kita tuh dijaga secara per individu. Kan bahkan tuh salah satu sultan di Turki Utsmani itu satu budak tuh sempat dibebasin sama beliau ya, karena ya dizolimi gitu, ditarik hijabnya gitu loh. Dan itu kan luar biasa banget gitu kan. Nah itulah baru representasi dari bagaimana representasi bagaimana kita membicarakan konflik di dunia Islam gitu. Karena nggak bisa ngomongin negara doang, tapi juga harus ngomongin individunya juga kayak gitu. Dunia Islam sekarang ini yang modern ini konfliknya kita tereksploitasi karena kita nggak satu rumpun, satu kepala gitu sih. Tadi karena kan ketika aku ngomongin tentang konflik yang terjadi itu mulai dari Perang Dunia Pertama, ketika Turki Utsmani runtuh, kita udah nggak ada yang belain nih, kita udah nggak ada yang ngayomin nih gitu. Jadi akhirnya Islam tuh sekarang mulai runtuh gitu. Dan menurut pendapat aku, bagaimana kita bisa mulai kuat lagi sampai per individunya diurusin ya dalam dunia Islam gitu. Harus ada negara yang Islamic State yang kuat tentunya gitu. Karena Muslim State itu belum cukup. Arab Saudi masih ada, Indonesia masih ada, mayoritas Islam. Yang satu kerajaan, yang satu republik. Tapi tetap aja sama, gitu kan? Masih sama. Per individunya tetap nggak aman untuk menganut ajaran mereka gitu lah. Kalau kita ngelihat kasus di Myanmar sama Rohingya sama Uighur gitu. Karena kan kalau di Rohingya kan terkait ras, Uighur terkait imani gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala biliman wa akhlaqna kunu qawiyyan bidun liman wa akhlaqna kunu dhaifan la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.